kepadaku, yaitu kepada Nabi, bahwasanya Rabb ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia beramal amal salih. Dia beramal amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan janganlah dia mensekutukan Allah dengan satu apapun. Ini menunjukkan beliau benar-benar Nabi utusan Allah dari manusia biasa. Yang membedakan, Allah memberikan wahyu kepada beliau. Dakwahnya sama dengan seluruh para nabi dan rasul, bahwasanya Allah bertauhid, menyembah Allah dan menjauhi tauhid sesembahan yang disembah oleh Allah. Maka mereka adalah bersaudara dengan din. Dan dia ikhwah wa dinuhum wahid. Seluruh nabi dan rasul itu bersaudara, dan agama mereka itu satu, yaitu dinul Islam. Maka Al-Quran Al-Karim merupakan kitab penyempurna, jadi kitab-kitab terdahulu. Syariat dari Muhammad SAW, syariat yang sempurna yang menyempurnakan syariat terdahulu. Terkait dengan buka usul, yaitu talisan dari Islam, maka kita akan mendengar, yaitu kita ketahui penjelasan para ulama bahwa al-buka, menangis, itu merupakan satu keadaan. Namun ada klasifikasi di sana, yaitu buka yang pertama, tangisan yang bisa mendatangkan pahala, mendatangkan ganjaran pahala. Yang kedua, buka tabi'i, tangisan yang biasa, dia hal yang lumrah, biasa, tidak mendatangkan pahala, tidak pula mendatangkan dosa. Yang ketiga, buka muharram, tangisan yang bisa mendatangkan dosa, karena dilarang. Kenapa? Karena ditambah dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Yang bertentangan dengan syariat yaitu niyahah, meratap, tangisan ketika mendapatkan ujian, maka dia tidak ridho dengan takdir itu, mencobek baju, menjabat rambut, membanting sesuatu, memukul-mukul dan seterusnya. Itu adalah di antara niyahah, meratap yang dilarang. Nangis tetapi dilarang karena berlebihan, tidak diiringi dengan perkara yang dilarang. Adapun tangisan yang biasa adalah tangisan karena sebab sakit, susah, atau tangisan gembira. Saking gembira, terkadang seorang sampai menangis. Ini hal yang lumrah, biasa. Kadang kalau kita berbesmini, kalau bahagia, pinangis yang ikut terus nani, kamu terpanggil, akhirnya pinangis terus bergembira. Termasuk mungkin sakit pojok, misalnya itu sakit pojok itu semua mungkin ini jadi tiang-tiang naturalnya itu bukan bahaya, ini semua gitu ya, masya Allah. Terus mereka mengatakan susah, bukan codahan, bukan bisa muncul iwak di kaos itu karena sakit pojok. Tetapi itu adalah tangisan yang biasa, bukan dosa, bukan mendatangkan ganjaran. Yang kan kita bahas di sini adalah tangisan yang dilakukan Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang soleh, yang mereka menangis mendapatkan ganjaran pahala karena sebab tangisnya itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah nanti keimanan mereka. Keimanan mereka akan menjadi kokoh, bertambah. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang beriman. Kalau disebut nama Allah, bergetar, gemetar. Kalau dibacakan firman Allah, bertambah keimanannya, senangnya, kerinduannya, dan rasa ingatnya kepada Allah bertambah kokoh. Karena cinta dan pengagungannya kepada Allah yang berbeda. Ini sifat orang-orang yang beriman. Lebih jauh lagi Allah Ta'ala menunjukkan tentang sifat orang beriman ini sebagai tantangan kepada orang-orang yang belum mau bertobat. Yaitu Allah menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini tidak ada masanya. Kapan masanya bagi orang-orang beriman itu mereka merasa takut kepada Allah? Kapan? Kalau mengingat seorang beriman sejak bangun tidur sampai tidur kembali, penuh dengan aktivitas dunia, di sela-sela itu dia beribadah beberapa saat, lalu beraktivitas dunia lagi, maka kapan lagi orang beriman akan merasa takut dan tunduk kepada Allah? Dalam surat Al-Anfal tadi Imam Ibnu Katsir menunjukkan itu adalah sifat orang-orang yang beriman yang mereka berusaha yuti'unallah bil khairat wa yastahibuna anil ma'asi. Mereka selalu berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menjelaskan dari Imam As-Sudi rahimahullah tentang firman Allah tersebut. Beliau mengatakan itu adalah sifat orang yang beriman lalu berbuat zalim, berbuat maksiat, maka dia segera tunduk, rujuk dan patuh kepada Allah. Yatubuna ilallahi taubatan nasuha. Berusaha dia tunduk, patuh, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sifat orang beriman. Sakit hatinya ketika melakukan maksiat, segera dia rujuk dan kembali kepada Al-Haq. Maka Nasrul Muslimin rahimahullah, ini sifat orang yang beriman, tertancap rasa keimanannya kepada Allah, senang melakukan kebaikan, sakit melakukan maksiat hatinya. Jadi tidak sama, karena sifat dosa itu. Apa itu dosa? Nabi Sallallahu menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, al-ithmu ma haka bin nafsi wa taraddada bis sadri wa kariha yattari alaihi nas. Dosa, maksiat itu adalah apa-apa yang ragu-ragu di dalam hati, bolak-balik di dalam hati ini, dan Anda benci ketika manusia melihat Anda melakukan itu dosa. Atau ketika seorang berusaha menyembunyikan dan malu dilihat orang, maka hendaknya dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman itu, yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersegera yusari'una bil khairat, bersegera di dalam kebaikan. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat yang lainnya tentang sifat tersebut, yang Allah menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana sifat orang beriman itu, yaitu yaquluna rabbana amanna waktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, dalam surat Al-Zukhruf, ya Tuhan kami ini beriman kepada apa yang Kau telah turunkan, maka catatlah kami menjadi orang-orang yang menjadi kesaksian atas al-haq itu. Jadi arifuna minal haq, mengetahui kebenaran dan berikan tunduk dan patuh kepada kebenaran itu. Bapak dan Ibu rahimahullah,
Rasulullah. Abdullah bin Zubair menerangkan firman Allah Ta'ala ala ya'ni alladziina aamanu tersebut, yakni terkait dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi yang berada di daerah Habasyah tatkala Nabi SAW berhijrah yang pertama dan kedua ke Habasyah, maka di sana ada seorang raja yang melindungi orang-orang Islam, kaum muslimin dilindungi di sana. Ketika itu Ja'far bin Abdul Muthalib dia ditanya oleh Raja Najasyi tentang sifat-sifat Nabi yang diutus itu, namanya, daerahnya di Makkah, di daerah yang penuh dengan pohon kurma, di lembah yang dahulu dihuni oleh keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau menjawab dengan bacaan firman Allah Ta'ala, Kama ya ain sod Ikru rahmat rabbika Basu Zakaria Inna rabbahu nidaan khawiyya. Dibacakan oleh Ja'far radhiyallahu anhu firman Allah dalam surat Maryam. Beliau menangis, bergetar hatinya mengetahui al-haq. Beliau mengetahui tentang arahu bidal haq. Mereka itu mengetahui tentang kebenaran yang datang di dalam Al-Quran ini. Beriman. Mereka jadi beriman. Sehingga ketika beliau wafat, Nabi SAW melakukan sholat gaib, mensolatkan saudara ini, Raja Najasyi, Raja Habasyah yang wafat. Walaupun umatnya masih ahlul kitab, tetapi dia telah beriman.